시체 확인품이 더 하겠냐? 하지마! 야, 이 개새끼야! 야, 이 씨발 새끼야! Apakah kamu pernah berpikir untuk menjadi seorang pro player atau seorang gamer sandal dalam sebuah game? Dan apakah kamu juga pernah berpikir untuk menjadi seorang hacker yang dimana kamu pintar berbahasa komputer? Sebaiknya persiapkan otakmu, karena terkadang bahasa komputer dapat menyebabkan otakmu hack. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang sangat menarik buat kamu-kamu semua. Tapi sebelum mulai, boleh dong. Saya meminta like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi saat channel ini mengupload video-video baru. Oke, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul The Fabricated City yang dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan kisah seorang pengangguran. Maksudnya seorang pro gamers dan hackers. Film ini diawali dengan seorang mantan taekwondo, yang sekarang dipecat, dan di waktu COVID-19 sekarang dia lebih menghabiskan waktunya dengan bermain game dan menjadi strategi pro player. Kunyun memiliki skill yang sangat bagus dalam bermain game, maka dari itu banyak sekali pemain yang ingin berada di timnya. Salah satu game bertema perang yang sangat disukainya. Uniknya game yang dimainkannya bergambar seperti dunia nyata, dan salah satu karakternya hampir mirip dengannya. Di game ini ada 6 orang lainnya yang sangat akrab dengan dia, yang mana tidak dikenal olehnya, karena mereka lebih sering berkomunikasi di dalam game daripada di dunia nyata. Dan faktanya tidak pernah bertemu sama sekali. Inti dari film ini, Kunyu akan mencari tahu siapa psikopat yang menjebaknya dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Dan di sini dia akan dipantau oleh seorang hacker handal yang berparas cantik. Semuanya berawal ketika setelah bermain game dan mengobrol bersama timnya. Tiba-tiba ada panggilan masuk. Dan ternyata ibunya. Ibunya yang bekerja di rumah sakit ini tahu kalau Kunyu menghabiskan waktunya dengan bermain game dan segera menyuruh anaknya pulang. Karena ibunya lupa mematikan kompor gas di rumahnya. Kunyu sedikit kesal dan berkata, Bangsat kau! ketika dia hendak melanjutkan bermain game, tiba-tiba juga ada nomor yang tidak dikenal menelponnya. Dalam panggilan tersebut terdengar suara wanita yang tidak dikenal menyuruhnya untuk mengantarkan ponsel miliknya yang ketinggalan di meja warnet. Dan di sini mulai terlihat aneh. Dari mana dia mendapatkan nomor Kunyu? Kunyu yang awalnya tidak mau menjadi mau karena dirinya diiming-imingi uang 800.000. Ketika dia sudah sampai ke alamat tersebut, ternyata pintu rumahnya terbuka dan dengan sopannya dia memanggil pemilik rumah tersebut. Karena tidak ada yang menjawabnya, dia pun terpaksa masuk, dan setelah diketahui ternyata pemiliknya sedang sibuk mandi. Kunyu pun memberitahu kalau ponselnya sudah sampai, dan pemiliknya menyuruh ke kamar lantai 2, karena uang yang dipakai untuk membayarnya ada di lantai 2. Ketika mau pulang, si wanita pun berpesan untuk mengunci pintu kamarnya ketika sedang mandi, karena takutnya ada bahaya yang mengancamnya. Dan keesokan harinya, ketika ia masih tidur di pagi hari, tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke kamarnya dan ternyata itu Pak Polisi. Mereka secara tiba-tiba menangkapnya atas tuduhan dan pemerkosaan gadis di bawah umur yang bernama Han Jisoo. Yang ternyata adalah orang yang meminta mengembalikan handphonenya sewaktu di warnet. Kunyu pun terkejut dengan perkataan polisi tersebut. Dan Kunyu lebih terkejut ketika melihat pisau di rumahnya bersimbah darah yang tiba-tiba ada di ruangan kamarnya. Polisi juga mengatakan kalau Kunyu terbukti bersalah karena terpantau di beberapa CCTV. Juga masuk ke rumah pemilik ponsel tersebut. Dan ketika sampai di kantor polisi, polisi pun menjelaskan pisau di rumahnya dan tisu-tisu bekas yang ada di rumah korban ada sidik jari Kunyu dan spermanya. Kunyu menyangkal itu bukan dirinya.
Polisi pun menugaskan tim NVA apakah tes DNA-nya cocok dengan sperma tersebut. Dan setelah dites, ternyata sperma tersebut sama dengan miliknya Kunyu. Kunyu pun ditahan dan diberikan hukuman yang berat atas tindakannya. Ibu yang khawatir sama anaknya pun mencarikan seorang pengacara untuk Kunyu anaknya. Tetapi pengacara tersebut menyuruhnya untuk menyerah karena kasus yang dialami putranya sangatlah berat. Tetapi akhirnya pengacara tersebut mau membantu menangani kasus putranya dengan ekspresi yang tidak niat sama sekali ingin membantu. Karena kasusnya terlihat sangat keji di masyarakat pun memintanya agar dihukum mati. Tapi pihak hakim telah memutuskan untuk dipenjara seumur hidup dan Kunyu akan ditetapkan di penjara tingkat kriminal kelas kakak. Mendengar pernyataan tersebut, ibunya sangat histeris atas tuduhan yang menimpa anaknya tersebut. Karena di penjara itu, ia adalah sebagai tahanan baru. Seringkali ia mendapatkan kekerasan dari napi-napi lain, terutama dari Maduksu. Singkat cerita, Maduksu adalah seorang ketua geng yang ada di lapas tersebut. Ketika suatu hari, di saat sedang berjemur, tiba-tiba anak buahnya Maduksu menyeretnya dan membawa Kunyu ke hadapan Maduksu. Ternyata di sini Maduksu mengajarkan dan berkata, "Kamu harus bangga jadi pemerkosa dan pembunuhan." Kunyu yang mendengar pernyataan tersebut tidak terima dan memukul Maduksu karena dia bukanlah orang seperti itu. Melihat perkelahian tersebut, petugas pun datang dan menghukum Kunyu. Tidak boleh berjemur selama berminggu-minggu. Tiba-tiba dia dihampiri 2 orang yang dia pikir anak buahnya Maduksu. Dan ternyata mereka adalah orang yang berpihak kepada Kunyu. Mereka memberitahukan untuk menjauhi Maduksu dan napi yang sedang menanam pohon tersebut. Karena napi tersebut adalah pelaku pembunuhan berantai dan korban akan dijadikan santapannya. Di sisi lain, ibu Kunyu yang berharap simpati pada masyarakat kalau anaknya bukanlah seorang pembunuh, tapi semua yang dilakukannya sia-sia. Semua yang menimpa Kunyu membuatnya menjadi gila dan selalu menyakiti dirinya sendiri. Sampai di suatu hari, ibu Kunyu datang dan mengatakan untuk bertahan karena beberapa hari yang lalu ada orang yang mengakui bahwa dia punya bukti bukanlah Kunyu yang melakukannya. Dan ibunya juga meminta pada Kunyu agar tidak melukai dirinya lagi. Karena Kunyu setiap hari mengalami kekerasan di sel tahanan yang dilakukan oleh anak buah Maduksu. Tiba-tiba orang yang dikenal sebagai pembunuh berantai itu duduk di sampingnya dan memberikan daun untuk menyembuhkan lukanya. Dan ia juga mengatakan bahwa dia sudah lama mengawasinya. Dan dia juga percaya bahwa Kunyu adalah tipe orang yang tidak bisa membunuh dengan mudahnya. Pembunuh berantai ini juga berpesan padanya, jangan mudah dimainkan sama si bangsat Maduksu. Dan akhirnya dia melawan si botak Maduksu. Dan di waktu bersamaan juga dia dipanggil sama penjaga. Karena ada orang yang ingin menjenguknya. Ternyata yang datang adalah pengacaranya untuk mengabari kabar buruk bahwa ibunya telah meninggal bunuh diri.